Assalamualaikum Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Alif. Suaraku jelas nggak? Jelas Pak. Jelas ya. Mau langsung dimulai saja Pak. Silakan Pak. Oh ya, Bisa dibuka Pak. udah kumpul semua belum? Masih ada yang belum? Belum. Ada yang belum? Iya. Oke. Mbak Zaskia ada? Hadir. Mbak Puji? Hadir, Pak. Pak Asri? Saya, Pak. Yang lain pada kemana ya? Belum masuk? Belum, Pak. Oke, ini mau ditunggu dulu atau mau langsung saja? Langsung aja, Pak. Nggak apa-apa. Nanti dia lihat YouTube aja. Oh ya, ada YouTube-nya ya? Iya, Pak. Oh ya, oke. Nah, slide-nya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, adik-adikku semua. Dipastikan dulu suara saya jelas ya? Iya, Pak. Jelas. Ya, oke. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena minggu kemarin saya nggak bisa ngajar ya, karena terkait dengan saya tidak enak badan ya. Samping radang tenggorokan, kemudian panas dingin ya, panas meriang seperti itu. Mungkin karena perubahan cuaca juga begitu ya. Jadi menyebabkan menyebabkan penurunan imunitas ya. Jadi saya mohon maaf di minggu kemarin saya tidak bisa memberikan materi dan sekarang saya akan memberikan materi di hari ini begitu ya. Jadi mohon maaf atas keterlambatan 1 minggunya. Kemudian alhamdulillah ya adik-adik semua, kita sudah sampai di pertemuan terakhir di pembahasan keselamatan pasien dan saya harapkan ya adik-adik semua ini nanti setelah mata kuliah ini selesai itu adik-adik dapat mengimplementasikan di rumah sakit nantinya karena adik-adik ini adalah seorang perawat begitu ya. Nah, tetapi selama masa perkuliahan ada baiknya jika adik-adik sekalian ini mengulas terlebih dahulu selama 3 tahun perkuliahan terkait dengan masalah keselamatan pasien ini. Nah, di sini perlu adik-adik ketahui ya, ada salah satu ya saya kontrak waktu dulu ya, mungkin tidak sampai dengan jam 12 karena ini sebenarnya ini adalah materi tambahan ya di dalam keselamatan pasien karena 6 sasaran keselamatan pasien dan 7 standarnya itu kan sudah kita bahas semua ya. Nah, ini adalah materi tambahan di sini kalau di dalam sebuah perkuliahan itu ya, kalau dalam sebuah perkuliahan itu ada materi inti dan ada materi tambahan. Nah, seperti itu ya. Jadi materi tambahan ini saya ambil 1 mata kuliah ya, 1 pertemuan ya. Selanjutnya 11 pertemuan kemarin itu adalah materi intinya. Ya, 11 pertemuan kemarin itu adalah materi intinya. Dan sekarang ini adalah materi tambahannya. Kita akan membahas yang namanya manajemen risiko. Nah, sebelumnya manajemen risiko ini adik-adik ya. Manajemen risiko ini sebenarnya prosesnya panjang sekali. Nah, kenapa saya sebut panjang? Nah, di sini memerlukan yang namanya keterampilan yang sangat khusus ya. Karena apa? Nanti itu akan ada proses penilaian. Nanti itu akan ada proses pengendalian resikonya. Nah, tetapi di sini tidak akan saya sebutkan semua ya, tidak akan saya jelaskan semua karena adik-adik ini di samping masih mahasiswa ya, pasti belum mengimplementasikan ini secara penuh. Berbeda dengan saya yang sudah praktisi atau sudah menjadi dosen ya, berarti ini harus mengimplementasikan ini secara penuh. Nah, yang akan saya sampaikan itu adalah terkait dengan konsep dasarnya terlebih dahulu. Ini yang saya blok ya. Terkait dengan konsep dasarnya terlebih dahulu kita dalam melaksanakan manajemen keselamatan pasien. Perlu diketahui konsep dasar dalam manajemen risikonya begitu. Nah, ini coba adik-adik perhatikan.
banyak kan kejadian-kejadian kegagalan dalam pemberian asuhan keperawatan di rumah sakit ya. Contoh, kalau seandainya seorang perawat memberikan yang namanya infus ya kan, memberikan infus itu kadang-kadang ada resiko-resiko terjadinya pembengkakan atau dur ya kan. Itu salah satu konsep manajemen resiko. Kalau kita memberikan pemasangan NGT, terkadang kan ada rasa nyeri pada pasien, yaitu manajemen risiko. Ya. Kemudian kalau kita memberikan yang namanya obat antibiotik, kemungkinan ya risiko yang dialami oleh klien kita atau pasien kita itu adalah alergi ya. Itu salah satu contoh ya, contoh-contoh dalam risiko-risiko di dalam suatu tindakan asuhan keperawatan. Maka dari semua tindakan asuhan keperawatan tersebut, adik-adik perlu memahami konsep manajemen risiko yang disampaikan dalam keselamatan pasien. Nah, itu ya pengantarnya ya adik-adik sekalian ya. Jadi memang wajib kita memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Terkait dengan implementasi, nanti adik-adik akan lebih paham sendiri jika sudah nanti praktek di rumah sakit ya. Itu akan paham sendiri itu adalah konsep manajemen risiko itu seperti apa. Yang jelas untuk sekarang itu saya menjelaskan yang namanya konsepnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi di sini dalam tujuan pembelajaran manajemen risiko ya, konsep pembelajaran manajemen risiko ini saya harapkan ya adik-adik ini mampu memahami manajemen risiko dalam keselamatan pasien. Slide saya jalan nggak? Jalan, Pak. Kasih tahu lagi ya kalau tidak jalan ya. Iya, Pak. Jadi tujuan pembelajaran kita dalam suatu keterampilan khusus yang pertemuan terakhir ini ya, materi khusus ya pada keterampilan pertemuan terakhir manajemen keselamatan pasien ini, adik-adik itu diharapkan mampu memahami saja. Ya, memahami terlebih dahulu. Jangan dulu berbicara tentang pengimplementasian, jangan dulu berbicara tentang penilaian, karena di dalam manajemen risiko ada yang namanya risk grading metric. Ya, risk grading metric itu adalah kita menilai apakah dalam 3 tahun terakhir atau 2 bulan terakhir ini pernah terjadi yang namanya keselamatan pasien. Kalau terjadi masalah keselamatan pasien ya berarti itu kita kasih nilai berapa begitu ya. Ini yang harus kita pahami. Nah, sampai di sini adik-adik cukup memahami terlebih dahulu saja bahwa di dalam sebuah manajemen risiko, di dalam sebuah keselamatan pasien itu ada manajemen risiko. Nah, apa itu manajemen risiko? Nanti kita lihat ya. Nanti saya jelaskan apa itu sebenarnya manajemen risiko. Tapi ini saya jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, bagaimana dikatakan jika adik-adik ini mampu memahami, berarti adik-adik mampu menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Kalau pengertian gampang ya, manajemen risiko adalah bla 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 bla. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian menjelaskan proses manajemen risiko. Nah, jadi di sini cukup definisi dulu ya. Yang kedua, ini adalah tahapan. Jadi ada beberapa tahap nanti yang akan saya sebutkan ya, tahapan. Nah, kita tidak berbicara nilai ya, kita tidak berbicara cara mengidentifikasinya, kita tidak berbicara cara pengendalian. Kalau pengendalian dalam dalam manajemen risiko itu ada eliminasi, ada substitusi, ada rekayasa engineering, ada administratif, ada APD. Kita tidak sampai ke sana ya. Cukup adik-adik indikator keberhasilan pada pertemuan khusus yang ke-12 ini itu adalah mampu menjelaskan definisi dan mampu menjelaskan tahapan-tahapan dalam manajemen risiko keselamatan pasien. Nah, ini ya, ada 2 tujuan ini ya, tolong dengarkan ya adik-adik ya. Ada 2 tujuan ini yang harus kita ketahui secara bersama. Nah, di sini ada kasus 1, saya bacakan. Seorang dokter memutuskan untuk melakukan transfusi darah karena HB pasien sangat rendah. Keputusan ini, nah ini dia, disetujui oleh pasien dan keluarga pasien. Melalui apa? Nah, di sini dijelaskan ada komunikasi terapeutik dan ada timbul kewajiban dokter. Berarti di sini sudah ada apa? Ada informed consent, ya kan? Nah, pada saat akan melakukan transfusi, dokter lupa untuk mengecek ulang apakah darah yang akan diberikan sesuai dengan golongan darah pasien itu sesuai atau tidak. Nah, di sini dokter menelantarkan kewajiban. Ya, dokter tersebut menelantarkan kewajiban.
Berapa saat setelah transfusi darah pasien, nah berarti di sini sudah dilaksanakan ya. Sudah dilaksanakan ya transfusinya, beberapa saat setelah dilaksanakan transfusi itu mengalami reaksi alergi berat tuh. Ya kan? Si pasien mengalami reaksi alergi berat. Nah, yang mengakibatkan biaya perawatan lama pada pasien itu bertambah. Nah, di sini saya stop dulu sampai titik. Jadi, kalau nanti ada kesalahan pada ada yang memberikan asuhan keperawatan, itu pasien itu akan banyak rugi. Ruginya apa? Rugi waktunya. Yang seharusnya dia sembuh dalam 3 hari, sudah harus pulang dalam 3 hari, dia malah nggak jadi pulang dalam 3 hari. Karena apa? Tadi kesalahan pemberian asuhan keperawatan, nambah biaya lagi. Itu salah satu resiko ya. Ya. Kemudian resiko yang kedua, ini saya kasih clue-nya, itu adalah resiko efek samping tadi, kesalahan ya dalam pemberian asuhan keperawatan tadi atau dokternya tadi dalam memberikan transfusi. Si dokternya tidak mengecek ulang. Nah, setelah diselidiki, ternyata golongan darah donor dan darah pasien tidak sesuai dikarenakan dokter tidak melakukan pengecekan ulang gitu ya, yang menyebabkan pasien mengalami reaksi berat. Berarti di sini ada hubungan akibat ya. Nah, dari narasi yang saya sampaikan, kira-kira bisa tidak ini dikategorikan resiko pada pasien dalam pemberian asuhan medis ini, dalam pemberian kasus medis ini? Bisa tidak ini menjadi resiko? Bisa ya, Pak? Bisa. Alasannya kenapa? Kenapa dia resiko? Karena apa ya, Pak? Kenapa dia menjadi resiko? Kira-kira kenapa kok ini bisa jadi resiko sih? Gitu. Ini dicat rambutnya. Ya. Atau saya kasih contoh kasus 2 lagi deh. Tadi di-save dulu ya di otak kita ya. Nah, kasus 2, setelah transfusi darah pasien terinfeksi HIV atau hepatitis atau Stephen Johnson. Nah, ini dia kasus 2-nya. Kasus 2-nya berarti dari reaksi ini tadi ya, berarti ini yang dialami oleh pasien. Nah, ini masih kemungkinan terjadi ya. Nah, ini masih kemungkinan terjadi kalau yang ini. Kalau yang ini juga masih kemungkinan terjadi. Nah, sampai di sini sudah bisa mengartikan belum kira-kira dari semua asuhan keperawatan, dari tindakan medis itu dapat menyebabkan resiko medis, bisa tidak? Bisa tidak? Bisa ya, Pak? Bisa. Nah, coba adik-adik analisis. Resikonya tadi sudah dapat ini resikonya ya. Ini kemungkinan bisa terjadi ini ya. Bisa kemungkinan resikonya terjadi ini. Sekarang ada identifikasi apa masalah utamanya tadi sehingga kemungkinan setelah transfusi darah bisa menyebabkan ini, bisa juga menyebabkan ini. Apa masalah utamanya tadi, identifikasi kasusnya tadi? Kira-kira apa? Apa penyebab awalnya? Yang dokter lupa untuk mengecek ulang ya, Pak? Oke, saya setuju. Ya. Selanjutnya, apa lagi? Bahayanya? Pasien mengalami reaksi alergi berat. Itu sudah resikonya. Resiko Itu ya? sudah resikonya. Alergi berat, HIV, Stephen Johnson itu sudah resikonya. Bahayanya dulu, bahayanya berawal dari apa? Dari darah. Iya, darahnya. Transfusi darahnya. Kelalaiannya ada pada dokter yang tidak mengecek kembali. Bahayanya adalah darah. Nah, sama kayak kita naik pesawat. Nah, saya kasih contoh naik pesawat. Bahayanya apa? Terjatuh ya kan? Jatuh dari pesawat, pesawatnya jatuh ke bawah gitu kan. Nah, kelalaiannya akibat apa? Bisa akibat kelalaian dari mekaniknya atau kelalaian dari pilotnya atau kelalaian dari ATC-nya. Nah, akibat bahayanya
bahayanya cuaca, maaf, bahayanya cuaca atau segala macam, resikonya terjatuh akibat kelalaiannya itu adalah dari pilot atau dari ATC tersebut atau dari mekanik pesawat tersebut. Sampai di sini bisa dipahami nggak contoh kasusnya ini? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Nah, bisa kan? Inilah yang disebut dengan manajemen risiko. So, ini hanya contoh kasus ya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh kasus yang lain. Contoh, kalau kita memberikan kateter ya, kalau kita memberikan kateter itu ada nggak resikonya? Ada, ya kan? Bisa jadi infeksi dan segala macam. Ya, akhirnya mengakibatkan apa tadi? Ya, kerugian pada pasien. Tuh, itu resikonya. Nah, itulah yang disebut dengan manajemen resiko. Nah, jadi disimpulkan manajemen resiko ini ya, ini akibat dari kemungkinan ya, kemungkinan kejadian tidak diharapkan. Apakah ini sudah aktual, Pak? Belum, masih potensial. Ya. Jadi masih potensial, belum aktual. Yang namanya risiko. Nah, nanti kan adik-adik membuat diagnosa keperawatan. Di dalam sebuah diagnosa keperawatan itu ada diagnosa aktual, ada diagnosa potensial. Kalau diagnosa aktual, ya itu diagnosa yang sudah gejala atau diagnosa yang sudah dialami oleh pasien. Contoh saya tanya, Bu, sakitnya apa? Saya demam, Dok. Nah, saya demam, Mas. Berapa panasnya, Bu? Tadi pagi sih 38. Itu sudah aktual karena dia sudah mengalami. Itu aktual. Bagaimana di potensial? Potensial di awal kata-kata diagnosa nanti itu selalu ada nama ini, risiko. Jadi, resiko inspeksi, resiko peningkatan tekanan darah, resiko peningkatan hipertermi, resiko kejang, resiko batuk, resiko terserang penyakit menular. Berarti belum terjadi. Masih kemungkinan terjadi. Itulah yang disebut dengan manajemen resiko. Jadi apa itu resiko ya? Di sini peluang terjadi. Ini tolong dicatat. Ini tujuan nomor 1 tadi ya indikator tadi. Peluang terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada satu tujuan organisasi. Nah, resiko pelayanan melekat pada pelayanan pasien. Jadi begini, yang dimaksud dengan resiko itu adalah peluang ya, kemungkinan terjadi. Tapi dia ini belum terjadi. Kemungkinan terjadi akibat apa? Akibat kalau kita seorang perawat, akibat pemberian asuhan keperawatan. Tadi ada contoh apa yang kita sebutkan. Itu adalah contoh kasus satu tadi dari seorang dokter ya. Contoh kasus lagi misalkan resiko dari pemasangan infus ada nggak? Ada, seperti itu. Maka dari itu kalau membahas resiko dari KP ini selalu berhubungan dengan pelayanan pasien ya. Nah, inilah yang disebut dengan risikonya. Berarti kesimpulan seperti ini, kalau membahas resiko masih peluang yang akan terjadi. Jadi belum terjadi, dia itu masih kemungkinan. Nah, kalau dibagi dua lagi, dia itu kalau dalam sebuah penilaian, tapi kita tidak sampai ke sana ya. Ada probability, ada severity. Probability itu adalah peluangnya. Severity itu adalah dampaknya yang dari peluang tadi. Gitu. Ya, jadi ini adalah yang disebut dengan resikonya. Sekarang bagaimana manajemennya? Berarti di sini disebut dengan manajemen risiko perubahan budaya kerja reaksioner dan penanggulangan sehingga dapat mencegah atau melakukan pengelolaan pengendalian risiko tersebut. Risk inilah yang akan dikendalikan. Tuh ya. Jadi manajemen risiko itu adalah memanajerial. Memanajerial apa? Memanajerial suatu keadaan yang mungkin dapat menyebabkan bahaya itu menjadi acceptable. Acceptable itu terjadi.
Ya, berarti kalau seandainya kita memberikan pemasangan infus, ada bahayanya nggak? Ada. Bahayanya kan pemasangan infus. Bahayanya apa itu? Kegiatannya kan pemasangan infus. Bahayanya apa? Ada needle, ya kan? Ada air kimia, zat kimia. Itu bahayanya. Resikonya apa? Infeksi, ya, dur, kemudian resiko kegagalan pemasangan infus, ya, resiko emboli. Itu semua resikonya. Nah, sampai di sini bisa dipahami nggak apa itu pengertiannya? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, ini sebenarnya ya, resiko itu dapat dicegah. Ya. Bagaimana pencegahannya? Yaitu adik-adik harus mengenali dulu, identifikasi itu paling utama. Apa yang kita identifikasi terkait dengan bahayanya, itu yang paling utama. Tuh. Kalau adik-adik sudah mampu melakukan identifikasi, ya adik-adik dapat memahami resiko-resikonya yang akan terjadi. Nah, bagaimana kita melakukan resiko tapi tidak melakukan identifikasi? Ya sama saja kalau saya bilang berlayar tanpa arah kompas. Yang namanya bisa terjadi resiko itu ada bahaya. Nah, ya identifikasilah dulu bahayanya. Nah, inilah yang baru yang disebut dengan kegiatan. Kegiatannya bisa berupa kegiatan klinis, bisa kegiatan dari organisasi, bisa kegiatan dari finansial atau keuangan, bisa berupa dengan kegiatan non-klinis. Nah, inilah yang harus kita cegah. Contoh, kalau seandainya yang dapat dicegah dengan kegiatan klinis, kan di sini sudah tahu bahayanya kan, ada needle, ya kan, ada spet, itu kan bahayanya, ada zat kimia, obat-obatan, farmasi yang dimasukkan, itu kan bahayanya. Kegiatannya adalah kegiatan klinis, ya anggaplah di sini injek IM, ya intramuskular. Apa yang dapat dicegah dari sini? Bisa dicegah melalui apa? Ya satu, ada SOP. Jadi setiap melakukan pemasangan infus ada SOP yang harus diberikan. Jadi perawat yang akan memberikan injek IM harus ada SOP-nya. Perawat yang sudah akan melakukan kegiatan klinis ini sudah harus lulus uji kompetensi. Perawat yang akan melakukan kegiatan klinis ini sudah mendapatkan pelatihan injek tersebut. Itu dapat dicegah. Itu ya. Kalau organisasi sama, kalau organisasi itu ya strukturalnya itu harus jelas. Ya itu cara pencegahannya. Karena coba kalau organisasi strukturnya tidak jelas, saya kira pembuatan dokumen-dokumen atau kegiatan-kegiatan itu amburadul gitu ya. Bisa dibilang ya susah begitu ya menemukan tujuannya gitu ya. Terkadang ada tujuannya didapatkan tapi embel-embelnya juga perlengkapan dokumennya itu susah dipenuhi. Itu salah satu organisasi. Finansial, apa resikonya? Contohnya asuransi. Ya. Asuransi resikonya apa? Rugi. Ya, itu resiko utama asuransi. Sebenarnya resiko utama asuransi itu ada 6 resiko ya. Tidak bisa saya jelaskan di sini ya, ada 6 resiko yang didapatkan dari asuransi tersebut. Ini kan finansial. Contoh non klinis. Nah, di sini seperti anggaplah di sini kegiatan lorong ya. Nah, apa resikonya? Terjatuh ya kan? Kemudian itu tersandung, ya kan? Kemudian itu terbentur. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan non klinis. Nah, inilah yang disebut dengan resiko. Itu dapat dicegah. Berarti apa yang dicegah pada ini? Finansial tadi apa yang harus dicegah? Ya SOP juga, ya. Kemudian itu kita harus menganalisis bahayanya, gitu ya. Sama dengan non klinis. Non klinis apa yang harus kita cegah? Ya kita melakukan SOP-nya. Apa yang harus kita identifikasi jenis-jenis bahaya di sini? Lantainya licin atau tidak gitu, ada petunjuk arah atau tidak dan segala macam. Begitupun klinis itu juga kita harus identifikasi juga. Ini pasiennya pasien bayi, pasien dewasa atau pasien lansia, itu dapat menentukan tindakan tepat dalam pemberian asuhan ke perawatan nanti. Tuh.
Oke. Tujuannya, ya ini dia, menciptakan lingkungan aman baik organisasi, pasien atau karyawan. Organisasi di sini siapa? Baik itu perawat, dokter, bidan, farmasi dan segala macam. Pasien ya jelas. Kemudian karyawan juga jelas. Nah, inilah yang disebut dengan tujuan dalam manajemen risiko. Oke. Tujuan manajemen risiko tersebut ya sebenarnya ini mengacu pada standar pelayanan minimal atau SPM-nya rumah sakit. Tuh, adik-adik kalau mau tahu ya. Jadi memang sekarang ya rumah sakit semua pelayanan kesehatan itu berbasisnya risk atau resiko. Karena kenapa? Di standar akreditasi pun itu dijelaskan ya. Di standar 1 itu ada tentang keselamatan pasien. Ada 6 sasaran keselamatan pasien. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Pak, itu manajemen resiko itu bukan buat pasien doang, Pak. Bukan. Tapi kan karena kita membahas 3 itu ya, Pak. Karena kita membahas keselamatan pasien ya kita fokuskan nanti pada pemberian asuhan keperawatan gitu. Oh iya. Sebenarnya manajemen risiko ini tidak hanya dipelajari di keperawatan. Oh berarti kita bukan mempelajari keuangan, mempelajari manajemen risiko. Manajemen mempelajari manajemen risiko. Perawat pun mempelajari manajemen risiko. Dokter pun mempelajari manajemen risiko gitu. Tapi kan karena ini judulnya keselamatan pasien, ya berarti kita berpedoman pada pelayanan pasien. Iya benar. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Tadi kan ada jenis kegiatan ini kan, bisa. Kalau kita kan berfokusnya di sini ya kan? Oh iya. Nah ini resiko organisasi, resiko finansial, resiko non klinis. Ini semua tergabung dalam suatu kegiatan manajemen risiko. Maka saya bilang manajemen risiko itu tidak hanya dipelajari di klinis saja, tapi hampir semua disiplin ilmu mempelajari yang namanya manajemen risiko. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Silakan ada lagi. Ada lagi? Oke. Nah, ini kita sambungkan ke manajemen risiko keselamatan pasien. Jadi di sini kalau sudah berhubungan dengan manajemen risiko keselamatan pasien, berarti ini kita pendekatan untuk mengenal keadaan yang akan menempatkan pasien pada suatu risiko akibat tindakan dan itu harus dicegah. Itu keselamatan pasien ya. Itulah yang disebut dengan manajemen risiko keselamatan pasien. Kalau saya minta ulangi sudah tahu kan definisi manajemen risiko tadi sudah ya. Risiko itu adalah suatu kejadian yang masih potensial, yang mungkin akan terjadi, yang mungkin dapat menyebabkan baik itu kerugian atau cedera. Tuh ya, itu yang disebut dengan risiko. Kalau manajemen risiko keselamatan pasien, ya berarti kita sehubungkan dengan semua tindakan klinis pada pasien. Nah, itu sampai dengan mencegah risiko terjadinya. Ingat, kalau saya bilang, kalau dosen saya dulu bilang ya, kalau Anda membahas manajemen risiko, Anda itu masih berandai-andai. Jadi mengelola sesuatu yang belum pasti. Kenapa disebut mengelola sesuatu belum pasti? Yang jelas judulnya aja masih potensial kok, belum tentu terjadi. Gitu. Ya kan sama misalkan mobil A akan berkendara dari Jogja ke Solo. Ya, berarti kegiatannya kan berkendara. Ya kan? Identifikasi bahayanya apa? Jalanan licin, ya kan? Hujan bahayanya, ya kan? Resikonya apa? Mobilnya terpeleset terjadi kecelakaan. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Nah, jadi ada 3 itu yang harus kita pahami ya, gitu. Oke. Nah, kemudian ada elemen struktur manajemen risiko. Nah, elemen struktur manajemen risiko nih di sini berarti di sini sudah ada organisasi kepala ruangan.
siapa saja? Ada siapa yang bertanggung jawab di sini. Kemudian ada manajer program-program. Berarti di sini siapa ya? Kita semua yang terstruktur dalam suatu manajemen struktural ruangan gitu. Mulai dari kepala ruangan sampai ke PA, ya kan? Kepala ruangan, CI, kemudian dari CI ada perawat pelaksana, dari perawat pelaksana turun lagi ada perawat asesier dan segala macamnya. Inilah yang menjadi suatu struktur. Jadi siapa di sini yang terlibat? Semua yang menjadi program-program dalam penjalanan ruangan tersebut. Ruangan tersebut kita asumsikan ruangan perawatan ya, atau ruangan bedah atau ruangan ruangan IGD dan segala macam. Nah, maka dari itu inilah struktur-struktur yang harus kita butuhkan. Komunikasi itu harus ada. Komunikasi apa biasanya yang paling tren digunakan di keselamatan pasien apa tuh? Yang paling tren? Sebar. Ya kan? Adik-adik nanti mau kerja di rumah sakit RSCM, mau kerja di rumah sakit anggaplah RSAS, Hasan Sadikin, mau kerja di rumah sakit Siloam, misalkan pasti sebar itu selalu digunakan. Enggak mungkin enggak. Itu bahkan semua itu wajib melaksanakan yang namanya sebar. Nah, contoh saya dulu ya. Dulu saya bekerja di suatu rumah sakit ya. Kemudian akan memberikan operan pada pasien. Nah, kita sudah tugasnya sudah ya, prakteknya sudah ya, waktu prakteknya saya ganti dengan tugas itu ya kan. Berarti dijelaskan ya kan. Nah, sebarnya apa? Sebar dari operan atau sebar dari Dokter. Pintu ruangan. Kemudian apa lagi? Transfer pasien. Nah, itulah salah komunikasi. Salah satunya komunikasi. Kemudian koordinasi dan akuntability, ketepatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan elemen dalam suatu penjelasan manajemen resiko. Berarti memang kalau seandainya sudah di sini kan sudah ada judulnya manajemen, ya kan? Berarti di sini harus ada salah satunya ini, nih, siapa yang bertanggung jawab dan manajer atau pengampu program. Itu. Ya. Ini yang harus kita pahami secara bersama. Barulah resikonya apa, kejadian-kejadian yang akan diharapkan. Pakai ini aja, Mas. Nah. Ini aja. Ya, maaf ya. Oke. Ada yang bertanyakan sampai di sini silahkan. Ada? Pak, kalau akuntability itu apa, Pak? Akuntability itu ketepatan. Ketepatan. Akuntabilitas tepat gitu ya, akuntabilitas. Kemudian itu pengukurannya tepat, rencananya tepat, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Nah, saya kembalikan dulu ke slide awal. Sudah mampu belum menjelaskan ini? Sebelum saya masuk tahapan yang ini. Karena yang ini, ya, proses manajemen risiko itu adalah tujuan yang ini. Nah, sekarang saya minta satu orang saja menjelaskan apa pengertian manajemen risiko keselamatan pasien. Silakan mengarang sendiri, tidak usah sesuai dengan slide saya. Minta satu orang saja, mungkin Mbak Asri atau siapa, silakan. Saya nyatetnya yang tadi resiko doang, Pak, yang kata pengertian resiko. Nggak apa-apa, coba jelaskan dulu. Karena indikatornya ini keberhasilan kita ya dalam materi ini ya. Resiko itu peluang terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada tujuan suatu organisasi. Oke. Kalau dihubungkan ke keselamatan pasien? Kalau dihubungkan ke keselamatan pasien, kira-kira jadinya apa?
Gimana ya? Ya, yang lain bantu. Kalau benar itu benar ya, resiko. Baik peluang yang mungkin terjadi atau dampak terhadap suatu organisasi. Benar. Sebenarnya organisasi kan ada banyak ya. Salah satunya keperawatan. Nah, keperawatan itu berhubungan dengan keselamatan pasien. Kira-kira apa pengertiannya tadi? Tinggal ditambahkan saja dari tindakan keperawatan. Ya kan? Peluang terjadi sesuatu yang berdampak pada tujuan tindakan keperawatan gitu, Pak. Iya, benar. Silahkan ya nanti ngisinya di soal UAS ya. Soal UAS sudah saya berikan ke Andakara ya, ke Prodi. Ada 5 soal biasa. Sama seperti kemarin formatnya essay gitu ya. Karena saya jarang memberikan yang namanya pilihan ganda. Karena kenapa? Kalau pilihan ganda kalau sudah salah menjawab ya salah. Nah, gitu ya. Kalau essay setidaknya walaupun Anda copy paste itu Anda setidaknya ingat oh ini maksudnya materinya. Gitu ya. Sehingga nanti itu ada penilaian khusus gitu ya. Iya, betul. Oke, sekarang saya masuk ke tahap kedua, kita menjelaskan proses manajemen risiko keselamatan pasien. Nah, ini tolong dicatat. Proses ini ya dalam melaksanakan keselamatan pasien kan karena kita berhubungan dengan perawat, berarti di sini saya sebut skenario kerja. Skenario kerja atau asuhan keperawatan. Jadi tahap pertama yang harus kita ketahui dalam pengelolaan manajemen risiko itu memang itu adalah kita harus mengetahui jenis pekerjaan kita itu apa. Jenis pekerjaan kita kan pemberian asuhan keperawatan ya kan. Asuhan keperawatan kan ada banyak sekali ya kan. Ya kan? Kateter, pembersihan luka, kemudian itu pemasangan infus, pemberian gizi dan segala macam. Nah, itulah skenario kerja ini adalah tahap pertama. Maka dari itu yang harus adik-adik pahami, yang harus adik-adik ketahui itu adalah adik-adik tahu kerjanya itu apa. Aku tuh mau ngapain sih? Nah, itu. Ya. Aku mau masang infus. Nah, itulah yang namanya skenario kerja. ASKEP-nya itu asuhan keperawatan. Tinggal dibikinkan asuhan keperawatannya itu apa? Dijabarkan mulai dari anamnesis sampai dengan masih ingat nggak? Anamnesis, kemudian itu ada diagnosis, habis diagnosis, intervensi, implementasi, habis implementasi evaluasi. Nah, itu dia ya. Itu yang harus kita ketahui secara sama-sama. Jadi aku tuh mau ngapain sih ceritanya itu di tahap pertama. Ini tahap pertama ya. Nah, baru kita masuk di tahap kedua. Tahap pertama tadi wah sudah jelas aku mau pasang infus. Kita identifikasi resikonya apa. Identifikasi resiko berarti di sini apa yang harus kita ketahui? Bahaya. Contoh infus. Bahayanya apa tadi masang infus? Bisa terjadi bengkak, Pak. No. Itu sudah resiko. Oh. Bahayanya dulu. Apa ya? Bahaya itu bisa dari alat bahan. Alat dan bahan. Alatnya apa? Suntikan. Suntikan itu bahaya. Bahannya? Cairan farmasi. Ya kan, farmasi ya singkatnya. Mungkin ada mau masang infusnya apa, yang jelas RL, mau pasang ringan laktat boleh, mau pasang glukos boleh, mau pasang guyur dexamethasone boleh, silahkan. Saya sebutnya farmasi ya, obat-obatan. Nah, itulah bahayanya. Nah, kalau adik-adik yang ada tadi sebutkan itu ada bengkak, itu sudah resiko. Gitu ya. Resiko terjadinya ya, Pak? Resiko terjadinya kebengkakan. Resiko terjadinya infeksi, resiko terjadinya gangguan rasa aman dan nyaman, resiko terjadinya bla 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 bla. Yang diakibatkan oleh apa bahayanya? Bahayanya apa?
infus, suntikan, cairan farmasi dan segala Iya. macam. Oke, tahap ketiga ini ada yang namanya analisa resiko. Nah, analisa resiko ini perlu pelatihan khusus ya adik-adik. Analisa resiko ini ada peluang dikali dampak. Nah, tidak usah sampai ke sini ya. Yang penting adik-adik paham dulu prosesnya ya. Peluang itu ada nilainya ya. Kalau menurut NZS ya, New Zealand tahun 1995 itu peluangnya nilainya 1 sampai 5. Dampak pun 1 sampai 5. Begitupun menurut dari internasional keselamatan pasien ya. Yang kemarin kita bahas itu nilainya pun ada 1 sampai 5. Tetapi ada perbedaan. Kalau yang menurut dari internasional keselamatan pasien atau internasional pasien safety IPS ya itu dikategorikan bukan per hari atau bukan per kegiatan, tapi dikategorikan per lama kegiatan. Misalkan dalam 2 bulan terakhir atau dalam 3 bulan terakhir atau malah dalam 1 tahun terakhir. Nah itu dikategorikan seperti itu ya kalau dalam IPS ya, IPS tersebut ya, internasional pasien safety tersebut. Nah tapi ini saya PR-kan saja ya. Kalau mau lebih paham dia harus baca. Nanti akhirnya itu adalah di risk grading metric. Ya, jadi nanti adik-adik pahami lebih lanjut saja ya, karena tugasnya saya dalam keselamatan pasien itu hanya memberikan memberikan yang namanya pemahaman dan mampu memahami, memberikan definisinya, mampu memahami prosesnya saja. Ya, jadi langkah-langkahnya itu bagaimana. Nanti untuk selanjutnya adik-adik harus cari ilmu nanti di praktek begitu ya. Di praktek pada nanti sudah praktek klinik ya. Evaluasi resiko berarti di sini sudah menentukan, di sini ada yang ini tahap keempat ya. Berarti apa di sini? Di sini skala prioritas resiko. Prioritas. Nah, apakah resikonya terjadi itu kemungkinan itu tinggi, rendah, atau malah resikonya sedang? Biasanya seperti itu ya. Nanti kalau di rumah sakit membuatnya apakah resikonya dalam kategori resiko sering terjadi ataukah resikonya malah jarang terjadi. Itu silahkan nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan rumah sakitnya masing-masing gitu ya. Di rumah sakitnya adik-adik nanti gitu. Barulah di sini ada tahap kelima, itu adalah tindakan atau treatment terhadap resiko. Di sini biasanya disebut dengan pengendalian risiko KP, keselamatan pasien. Inilah yang disebut dengan proses manajemen risiko. Berarti ada 5 tahapan ini, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada tidak yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Kalau tidak ada, berarti tujuan kedua sudah selesai ya. Tujuan 1 tadi definisi, indikatornya, tujuan 2 prosesnya. Ini adik-adik sudah paham ya. Berarti definisinya tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian itu ada proses manajemen risikonya, ini sudah saya sebutkan juga. Oke. Nah, jadi di sini ada menetapkan lingkungan manajemen risiko. Nah, bagaimana cara menetapkan lingkungan manajemen risiko? Memang ya, dalam menetapkan lingkungan manajemen risiko ini memang harus ada orang yang terampil dalam penelaksanaannya. Di sini siapa kita sebut? Ya biasanya di sini itu adalah struktural ya. Struktural keuangan. Nah, atau di sini mungkin saya sebutnya manajernya ya, manajer ruangan atau kepala ruangan gitu. Nah itu ya, itu harus kita pahami sama-sama. Menetapkan lingkungan manajemen risiko tersebut. Nah maka dari sini
si struktural atau manajemen manajer ruangan tersebut memahami ruang lingkup dari manajemen risiko, baik itu terhadap perawatan pasien atau sarana dan prasarana, atau malah kegiatan-kegiatan ya dari keselamatan pasien tersebut atau dari kegiatan-kegiatan asuhan perawatan di ruangan masing-masing. Nah, contohnya apa? Risiko terkait pada perawatan pasien. Nah, perawatan ada banyak ya. Ada banyak sekali ya. Nah, baru kita lakukan identifikasi, kita lakukan audit, kemudian itu ada analisa risiko, ada berat ringan risiko, berarti sini sudah masuk dalam skala prioritas ya. Ada evaluasi risiko, ada menetapkan apakah risiko memerlukan assessment atau tidak. Jika iya, susun rencana ya. Susun rencana tindakan, kemudian ongoing monitoring dan komunikasi. Ya, ini sudah sudah tugasnya kepala ruangan ini ya. Adik-adik cukup paham aja dulu bahwa memang dalam melaksanakan manajemen risiko ya tindakan-tindakan seperti ini itu harus dikuasai gitu ya. Mulai dari contohnya sampai dengan komunikasinya gitu ya. Itu sudah harus dipahami sama-sama ya. Oke. Kita lanjut ke identifikasi. Identifikasi ini ada identifikasi proaktif dan identifikasi resiko reaktif. Nah, ini tidak usah ya adik-adik karena sudah ini masuk di tahap-tahap nanti semester akhir ya. Metode yang dapat digunakan itu cukup dengan inspeksi, brainstorming. Brainstorming itu adalah kita menyamakan pemikiran ya, ada pendapat para ahli, ada belajar dari pengalaman rumah sakit yang lain, baik dari EPMEA. EPMEA itu ada failure mode analisis ya. Nah, kemudian ada analisa SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threats-man. Nah, ini ada ya nanti ya, ada survei dan lain-lain. Ini kalau berhubungan dengan identifikasi, kita menggunakan identifikasi itu adalah proaktif. Ini yang harus kita gunakan. Nanti tolong dipelajari lebih lanjut ya, karena tidak cukup waktunya kalau saya harus jelaskan satu-satu ya. Ada identifikasi reaktif. Nah, kalau reaktif ini terkait dengan metode ya. Metode biasanya ada melalui pelaporan insiden. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi biasanya kan kita kalau dalam sudah menjadi manajerial perawat nanti ya, atau menjadi kepala ruangan atau menjadi CI, kita harus melaporkan kegiatan-kegiatan kita itu setiap 1 bulan sekali biasanya, baik itu terjadi resiko. Nah, KTD ya, kejadian yang tidak diinginkan. Itu kita harus sesuaikan dan harus dilaporkan. Inilah yang dasar dari reaktif. Berarti kalau berhubung dengan reaktif, itu sudah sesuai dengan yang namanya pelaporan yang sudah ada di ruangan adik-adik tersebut atau di rumah sakit adik-adik tersebut. Kalau identifikasi proaktif, berarti ini berdasarkan dengan studi and riset atau evidence based dan teori. Bisa dipahami perbedaannya ya. Tidak usah sampai dalam dulu yang ini ya, cukup adik-adik tahu dulu bahwa identifikasi itu ada identifikasi proaktif, ada identifikasi reaktif gitu ya. Analisa risiko, nah, kita di mana nih analisa risiko? Di tahap berapa ini? Tahap 3 ya. Kalau identifikasi tadi masih ingat bahaya itu tadi identifikasi dapat dilihat dari reaktif atau proaktif. Contohnya bahaya. Bahaya apa yang harus kita lakukan kalau berdasarkan EPMEA? Kalau berdasarkan SWOT, misalkan kalau berdasarkan evidence base, ya berarti dexamethasone dapat menyebabkan Stevens Johnson. Nah, itu sudah berdasarkan apa? Identifikasi. Maka setiap pemberian dexamethasone harus dilakukan yang namanya skin test. Ya kan, untuk mengetahui ini si pasien alergi tidak terhadap antibiotik tersebut. Ya. Kalau berhubungan dengan yang namanya metode kedua, identifikasi tadi apa? Reaktif. Kalau reaktif berdasarkan laporan-laporan yang sudah dilaporkan oleh perawat dalam jangka waktu tertentu. Contoh, selama 1 tahun terjadi alergi Stevens Johnson di ruangan mawar akibat pemberian Starzone. Berarti Starzone harus di stop.
Itu penata laksanaannya nanti. Oke. Yang ketiga itu adalah analisa risiko. Apa sih analisa risiko? Itu ada di sini. Adalah proses untuk memahami sifat risiko dan menentukan peringkat risikonya. Apa peringkatnya tadi? Itu ada peluang dikali dampak. Oke. Nanti silakan cari ya, apa itu peluang, ada dampak. Nilainya itu 1 sampai 5, 1 sampai 5. Peluang 1 sampai 5, dampaknya 1 sampai 5. Kemudian itu ada disambungkan dengan risk grading metric. Ya, cukup sampai pemahaman dulu saja ya adik-adik ya, tidak usah mengelola risiko dulu ya. Nanti insya Allah ya kalau ketemu nanti di manajemen keperawatan ya, itu kita akan mengelola manajemen risiko SWOT terutama ya. Dulu 2018 ya, sebelum saya pindah ke Jogja, terakhir saya mengelola SWOT itu di ruangan RSUD-nya Balaraja di Tangerang ya, itu membimbing ada 10 mahasiswa saya. SWOT-nya alhamdulillah ya, resiko-resiko yang terjadi di sana itu dapat dikendalikan. Nah, salah satunya itu adalah yang saya ingat sampai sekarang itu adalah resiko tertularnya, resiko menjadi penyakit paru-paru ya akibat dinding rumah sakit yang berjamur. Itu resiko adik-adik. Nah, itu yang salah satu yang saya ingat ya. Kemudian mahasiswa saya itu memberikan sebuah penata laksanaan dengan pengecetan ulang pada dinding tersebut dengan cat yang anti jamur. Nah, itu pada saat praktek itu terakhir saya membimbing mahasiswa di manajemen ya, sebelum saya pindah ke Yogyakarta, sebelum saya menekuni yang namanya manajemen rumah sakit dan K3 gitu ya. Itu terakhir sekali saya membimbing tentang suatu pengalaman resiko ternyata tidak hanya didapatkan dari tindakan keperawatan saja adik-adik. Tadi masih ingat kan, ada tindakan klinis, ada tindakan finansial, ada kegiatan non klinis tadi ya. Nah, itu ternyata ya dari dinding itu bisa menyebabkan resiko paru-paru. Tuh, karena dinding yang berjamur. Nah, coba deh nanti adik-adik lakukan sebuah penelitian. Karena penelitian saya 2010 ya, skripsi saya dulu ya, skripsi 2010 itu adalah saya meneliti lingkungan rumah. Ternyata jamur itu dapat menyebabkan TB paru. Walaupun tingkat persentasenya cuma 5%. Tuh. Ya, jamur yang ada di rumah itu dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan. Bahkan lama-lama ya kemungkinan akan menjadi TB paru jika kontak langsung. Salah satunya 5 faktor penyebab TB paru itu kan itu ada 1, pertama itu kontak dengan orang TB paru. 2, lingkungan rumah, ya kan? Lingkungan sosial, cuaca dan segala macam. Itu yang disebabkan. Maka di sini kita harus menganalisis yang namanya peluang dan dampaknya yang mungkin akan terjadi. Barulah nanti ada risk grading metric, nanti ada warna-warnanya. Itu ya. Itu terakhir sekali saya membimbing mahasiswa ya. Nanti ada kan warna-warna merah, hijau dan segala macam. Itu nanti harus paham adik-adik di rumah sakit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sampai analisa silahkan. Tidak, Pak. Tidak. Kemudian kita lanjut evaluasi. Nah, kalau membahas evaluasi, ini saya tekankan ya kepada siapapun, baik mahasiswa ataupun peserta diklat saya, bandingkanlah dulu ya capaian tujuan Anda. Hasilnya itu yang Anda bikinkan, yang Anda buat dari awal, itu sesuai nggak dengan tujuan Anda. Nah, itu selalu saya sebutkan seperti itu kepada baik itu mahasiswa ataupun peserta diklat saya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Dalam sebuah pembahasan manajemen risiko keselamatan pasien, ya, tentunya adik-adik akan melaksanakan yang namanya, tentunya adik-adik ingin mendapatkan sebuah tujuan, ya kan? Tujuannya itu terlaksananya program keselamatan pasien secara efektif dan efisien. Misalkan contoh seperti itu. Nah, itulah yang harus dievaluasi.
Ya, berarti evaluasi ini sudah dari semua kegiatan itu sudah dilakukan. Nah, tercapai atau tidak? Nah, setelah dievaluasi, wah, ternyata capaiannya cuma 80%. Berarti apa yang salah? Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terlewatkan atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tetapi belum maksimal. Itulah yang disebut dengan evaluasi. Nah, kalau biasanya anak-anak muda itu biasanya evaluasi diri sendiri deh gitu. Oh, iya. Kan biasanya kan itu anak-anak remaja kan. Kalau saya sudah bukan remaja, saya sudah senior ya adik-adik ya. Anak saya sudah punya satu. Alhamdulillah Desember umurnya 5 tahun. Gitu. Istri alhamdulillah sudah punya satu ya. Nah, biasanya kenapa kamu mutusin aku? Ya kan remaja kan, saya juga pernah muda. Evaluasi dulu sendiri deh. Nah, kita break dulu. Kenapa break? Ya, kalau saya dulu di Bandung di Bandung ya. Kenapa di break, Neng gitu kan? Ya evaluasi diri sendiri deh. Nah, kenapa break teh gitu kan? Nah, evaluasi diri sendiri deh. Nah, itu kan terkadang itu merupakan satu evaluasi adik-adik sekalian. Nah, inilah yang harus kita terapkan. Nah, kita kembalikan ke manajemen risiko di keselamatan pasien gitu. Sehingga kalau dalam pencapaian keselamatan pasien itu apa yang harus kita evaluasi pencapaiannya tadi melalui apa? Ada indikator. Nah, paling gampang ini saya sedang ngajar adik-adik sekalian. Indikator ada berapa tadi? Ada 2 kan? Benar nggak? Ada 2 nggak? Definisi sama satu lagi tadi apa? Tujuan Definisi sama tahapan. Sekarang saya evaluasi deh. Apa pengertian definisi? Ada yang tahu? Nah, apa pengertian dari sebutkan tahapan-tahapan? Ada yang tahu? Nah, itulah evaluasi saya. Berhasil atau tidaknya saya mengajar, ya itulah berdasarkan indikator tadi. Nah, maka di sini disebutkanlah, kalau saya selalu mengatakan bandingkanlah dulu apa yang harus Anda lakukan. Apa yang sudah Anda lakukan itu berhasil atau tidak melalui kriteria resiko. Kalau kriteria pembelajaran saya itu adalah kriteria indikator. Kalau kriteria resiko itu adalah probability dan probability peluang dan dampak. Itu dia. Probability itu adalah peluang ya. Severity itu adalah dampak. Nah, inilah barulah keluar resikonya. Kenapa resikonya malah masih menjadi resiko kok? Keselamatan pasiennya seperti tidak dihiraukan sih di sini, sehingga masih banyak sih karyawan yang pasien yang mengalami namanya keselamatan pasien. Itu pasien juga harus dievaluasi saja, bukan kabogoh saja yang harus dievaluasi. Biasanya kan bobogohan kan gitu kan kalau bahasa Sunda ya kan. Kenapa mutusin aku, Neng? Nah, evaluasi sendiri dulu dong. Break dulu nih, masih ada kata-kata break di zaman sekarang ya. Gitu ya. Oke. Kalau saya dulu ya, zaman saya itu belum ada Android. Mentok-mentok dulu itu ada BBM ya. Ya, BBM saya masih ngalami BBM. BlackBerry Messenger dulu kan. Wah, Iya, itu. Sehingga nomor itu udah nggak penting lagi, yang penting itu PIN. PIN BB. Ingat zaman saya kuliah ya 2006 sampai 2010 PIN itu penting sekali. Nah, saya nggak ngerti itu apa BB dulu kan. Baru ngelihat orang beli BB sekelas, beli BB, akhirnya saya beli BB juga. Zaman dulu masih mahal banget dulu harganya ya Dedek. Setara iPhone, Pak. Ya, dulu ya. Nah, dulu yang Gemini. Nah, cerita sedikit ya. Karena ini menyangkut dengan evaluasi. Nah, akhirnya apa? Semenjak punya BB, banyak berantem tuh sama pacar tuh. Nah, gara-gara apa ya? Gara-gara PIN. Nah, itulah yang harus evaluasi. Gara-gara nge-ACC PIN cewek ya, Pak? Iya, ceritanya seperti itu. Nah, begitupun dalam keselamatan pasien. Kenapa di keselamatan pasien banyak terjadi kecelakaan pasien atau kejadian yang tidak diinginkan? Ya karena itu tadi evaluasi dan monitoringnya tidak dilaksanakan. Mungkin salah satunya
perawatnya tidak mendapatkan pendidikan di bidang ini gitu. Alhamdulillah adik-adik sekalian sudah mendapatkan pendidikan di bidang keselamatan pasien. Karena kenapa adik-adik sekalian? Standar akreditasi itu menuntut standar nomor 1 itu adalah keselamatan pasien. Jadi semua perawat di rumah sakit sekarang itu wajib melaksanakan keselamatan pasien. Dan alhamdulillah dengan adanya Senar, saya juga jadi laku gitu. Lakunya apa? Banyak dari lembaga-lembaga rumah sakit ngubungi, Pak, minta tolong bimbing ini perawat-perawat kami tentang keselamatan pasien, minta tolong bimbing tentang K3-nya, tentang manajemen rumah sakitnya. Alhamdulillah itu rezeki juga. Itu salah satunya evaluasi. Oke, sampai di sini udah ditanyakan, silahkan. Ada? Ini yang ingat kalau saya tanya indikator 1 definisi, 2 tahapan, kayaknya nggak ingat. Yang ingatnya cuma kabogoh doang kayaknya ini. Ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu ya nanti ya di Jakarta ya. Iya, Pak. Dan saya bisa menyempatkan waktu ke sana ya. Mungkin sehari atau 2 hari ya nanti ya. Insya Allah ya adik-adik sekalian ya. Kemudian penanganan risiko. Nah, penanganan risiko ini adalah proses untuk modifikasinya. Atau di sini saya sering sebut itu adalah pengendalian ya. Pengendalian ini sebenarnya ada banyak, ada 5. Ya, kalau baik di puskesmas, baik di rumah sakit itu ada 5. Mulai dari eliminasi, yang kedua itu adalah substitusi, yang ketiga itu adalah rekayasa engineering, yang keempat administratif, maaf ya, yang kelima itu adalah APD, itu kan? Karena perawat kan menggunakan APD, handscoon APD bukan? APD. Masker APD bukan? APD ya kan biasanya standar seperti itu. Kemudian penutup kepala APD bukan APD, apron APD bukan APD, nah itu salah satunya di dalam pengendalian manajemen resiko ya. Berarti di sini saya catatkan saja deh, ada nanti kamu adik-adik cari sendiri ya. Di sini ada penanganan risiko, ada proses modifikasi risiko. Di sini sebenarnya ada di rekayasa engineering ya, modifikasi ini RE. Penanganan risiko melekat pada pelayanan, mencari akar permasalahan, mengapa risiko terjadi di puskesmas, tindakan intervensi risiko minimal. Di sini saya sebutkan aja deh. Mau di rumah sakit atau di puskesmas, adik-adik cari satu pengendaliannya itu adalah eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan sumber resiko, sumber bahaya. Kalau memberikan impuls, nggak mungkin impulsnya dihilangkan ya. Berarti nggak usah pakai eliminasi, pakainya substitusi. Mengganti sumber bahaya. Tiga, rekayasa engineering. Rekayasa engineering ya, atau ini dia yang dijelaskan di atas itu adalah modifikasi. 4, administratif itu adalah dokumen legal, SOP dan segala macam. 5, barulah alat pelindung diri. Inilah penanganan pengendalian resiko. Pengendalian resiko ini di tahap berapa, adik-adik? 5. 5 ya, oke. Berarti ada di tahapan nomor 5 setelah evaluasi ya. Kemudian analisis penyebab saya lewat, susunan rencana, menentukan strategi saya lewat. Sekarang di sini. Nah, disinilah. Ini ada pengawasan dan tinjauan dalam keselamatan pasien, dalam RIS ya. Saya punya bukunya keselamatan pasien itu. Saya punya buku, punya modulnya, punya modul itu saya adopt dari Rumah Sakit Citra Insani kalau tidak salah ya, Mulia Insani. Itu saya dapat bagus banget ya. Mulai dari dari laporan per bulan sampai dengan per tahun itu ada. Itu yang penanggung jawabnya kalau tidak salah perempuan ya, SKP MKP ya dia, keperawatan ya, masih SKP ya dulu.
beliau itu. Lulusan Unpad kalau tidak salah. Di Mulia Insani kalau tidak salah rumah sakitnya. Tuh. Nah, baru di sini ada daftar resiko. Berarti di sini ya memang jelas kalau membahas yang namanya manajemen resiko ya ada daftar-daftar resiko. Tadi daftar-daftar resiko apa saja ya? Contoh kalau seandainya memberikan infus ya daftar resikonya kan ada ya kan. Dur ya dan segala macam. Nah, makanya dari sini dibuatkan saya kasih clue setiap jenis kegiatan keperawatan dibuat daftar risikonya. Ini tugasnya kepala ruangan seharusnya. Ya, setiap jenis kegiatan keperawatan itu harus dibuat daftar resikonya. Itu, ya. Nah, kemudian ini ada risk register juga dibagi menjadi dua, yaitu secara risk register korporat ada digunakan dengan resiko ekstrim. Nah, ekstrim itu adalah resiko yang tinggi ya. Jadi dampaknya itu bisa parah. Tadi seperti tertular HIV, Stephen Johnson. Kalau kejadian dokter tadi yang tidak memeriksa lagi apa tadi darahnya pasien tadi, itu resikonya ekstrim atau tidak menurut adik-adik? Ekstrim, Pak. Ekstrim jelas. Karena ya yang darahnya, yang bukan calon darahnya malah dimasukkan ke pasiennya. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Ya kalau sama-sama golongannya A nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya si pasiennya tadi golongan darahnya A dimasukkan darah O ya itu kan berbahaya. Berbahaya sekali kan? Nah, itu. Makanya dari sini keselamatan pasien itu penting sekali adik-adik sekalian. Tuh. Ya. Ya setidaknya dari materi keselamatan pasien adik-adik sudah paham deh. Wah ternyata saya menjadi seorang perawat. Wah ternyata berat juga ya. Saya harus menjamin keselamatan pasien jelas. Belum nanti dinas malam ya kan. Biasanya kalau dinas malam ya dianterin sama AA-nya jam 9 ya kan masuk. Habis itu sebelumnya berantem dulu karena gagal makan malam karena harus dinasnya malam gitu. Mulai tuh agak urusan pacar dibawa ke ruangan, dibawa ke rawat inap, jadilah tadinya aut-autan memberikan asuhan pasien tidak maksimal, kemungkinan terjadi insiden keselamatan pasien. Banyak yang seperti itu ya. Oke. Kemudian setelah semua kegiatan tersebut dilaksanakan baru dilaporkan. Apa yang harus kita laporkan? Catat proses yang alat yang digunakan, biaya yang dibutuhkan, ringkasan kejadian apa ya dalam tindakan asuhan keperawatan. Proses investigasinya dianalisis. Investigasi ini adalah proses mencari kejadian kecelakaan, kejadian yang tidak diharapkan pada pasien tersebut. Kemudian ada temuan. Nah, ini nanti berhubungan dengan dokumentasi. Oke, adik-adik, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Karena ini adalah pertemuan terakhir ya, dan pertemuan terakhir ini adalah suatu materi khusus ya yang saya tambahkan. Supaya adik-adik memahami nantinya ya bahwa dalam keselamatan pasien itu ya saya juga sebagai seorang perawat harus paham tentang resiko-resiko yang akan terjadi. Ya, itulah yang harus kita sampaikan. Oke. Nah, silakan jika ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi yang ke-12 ini. Bapak, saya mau nanya. Boleh. Itu yang tadi slide ke-21, itu kan catatan dan laporan apa Pak? Itu kita nyatet bawa buku sendiri atau emang dari rumah sakitnya kayak setiap ruangan dikasih gitu Pak? Setiap ruangan sudah ada form masing-masing dari rumah sakit. Jadi dikasih gitu Pak? Format. Setiap ruangan formatnya sama. Oh iya, makasih Pak. Dibuatkan oleh manajemen rumah sakit nanti ya. Iya Pak. Dibuatkan oleh kepala bidang Anda nantinya. Anda tinggal ngisi nanti di situ di rumah sakit. Iya, makasih Pak. Jadi satu rumah sakit itu kan yang membuat, misalkan kepala bidangnya saya. Nanti saya membuat satu form jadi digunakan untuk semua ruangan yang ada di rumah sakit yang tempat saya gitu. Nanti Anda adik-adik sekalian tinggal ngisi, perawat-perawat tinggal ngisi gitu. Nah,
Tuh. Jadi ini semua masuk dalam manajemen ruangan juga ya nanti ya. Manajemen ruangan, manajemen rumah sakit nanti akan ada di sini sehingga semua sudah satu format. Tinggal adik-adik isi nanti form-form yang sudah diberikan. Biasanya diberikan melalui kepala ruangan. Kepala ruangan kan tugasnya kan manajerial. Tuh, ya. Itu berhubungannya dengan apa? Manajemen puncak dan rekan-rekan yang ada di ruangan tersebut. Tuh. Ada lagi silakan. Pak, silakan. mau nanti boleh minta PowerPoint ininya nggak Pak? Boleh, nanti aku langsung kirim ke Mbak Asri ya. Yang lain sudah semua ya kemarin ya? Iya udah yang kemarin. Nanti aku kirim ke Mbak Asri. Habis ini aku kirim ke Mbak Asri. Ya makasih ya Pak. Sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Tidak mungkin Pak. Oke, kalau tidak ada, nah alhamdulillah ya, adik-adik mahasiswaku, kita sudah sampai di materi terakhir. Nah, saya harapkan dari 12 pertemuan ini kemungkinan ya, siapa tahu adik-adik nanti menjadi salah satu tim dari keselamatan pasien, karena itu sudah diwajibkan ya di rumah sakit ya. Tim keselamatan pasien. Setiap ruangan itu ada. Gitu ya. Nah, kemudian adik-adik sekalian ya, saya mohon maaf jika selama 12 pertemuan ini ada beberapa mata kuliah yang saya cancel atau undur terkait dengan situasi ya. Kemudian pesan saya karena ini masih panjang ya, masih 5 semester lagi ya. Nah, semangat saja mengikuti perkuliahan ya adik-adik sekalian. Insya Allah kalau seandainya mengikutinya dengan semangat, semuanya pasti akan berjalan dengan lancar, gitu ya. Amin. Untuk UAS ya, untuk UAS tadi sudah saya sampaikan. UAS sudah saya berikan soalnya ada 5 ya, sudah saya berikan kepada prodi ya. Kemudian soalnya tipe soalnya sama seperti UTS ya. Kemudian ada essay ya, 5 essay dan semua essay tersebut semuanya ada di dalam slide saya. Ya, tidak ada yang tidak ada di luar slide saya, semuanya ada di dalam slide saya. Jadi nanti panduan saat mengisi, tapi slide saya kan singkat-singkat ya adik-adik ya. Nanti pada saat mengisi ya saya harapkan sambil membaca juga ya, membaca buku atau membaca dari sumber internet, sumber referensi yang lain dibaca juga supaya nanti isiannya bagus gitu. Karena kemarin di UTS saya lihat ada satu orang ya yang benar-benar copy paste sampai dengan paragrafnya aja nggak dibenerin. Nah, kelihatan banget copy paste-nya itu ya. Itu saya harapkan jangan terjadi lagi gitu ya. Usahakanlah dibuat sebagus mungkin karena ini sebagai penilaian adik-adik sekalian gitu ya. Karena penilaian penulisan itu ada di saya, gitu ya. Gitu. Iya, Saya jarang memberikan yang namanya pilihan ganda. Dari dulu jarang memberikan pilihan ganda. Karena kenapa? Kalau essay ya itu nanti adik-adik melatih otak adik-adik dan melatih nanti adik-adik membuat makalah juga. Gitu. Ya. Oke, itu dari saya ya adik-adikku. Saya mohon maaf jika selama 12 kali pertemuan ada terjadi kesalahan. Selamat menempuh UAS ya. Kapan UASnya? Belum tahu. Belum tahu Pak. Oke. Nanti Pak. Dari sebelum nunggu mata kuliah lain selesai dulu Pak, langsung UAS. Oke. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu ya adik-adik saya mohon maaf ya jika 12 pertemuan sudah kita laksanakan ini banyak terjadi masalah kesalahan atau masalah teknis segala macam. Saya harapkan terus semangat ya. Materi nanti habis ini saya akan langsung kirim ke Mbak Asri. Terima kasih juga kepada Pak Alif, Pak Apa dan rekan-rekan Andakara sudah diberikan kesempatan ya dalam membimbing adik-adik sekalian ya. Semoga nanti bisa bertemu kembali ya adik-adik di semester-semester selanjutnya insya Allah ya. Jika masih ada waktunya ya insya Allah ya kita bertemu lagi. Oke, itu dari saya tutup untuk keseluruhan ya, keseluruhan dari awal sampai dengan sekarang. Saya akhiri untuk mata kuliah keselamatan pasien, saya anggap
sudah diselesaikan. Begitu ya, adik-adik ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mbak Asri, untuk absen seperti biasa ya Mbak Asri ya. Ya Pak, siap. Oke, ini langsung saya kirim ya ininya ya. Apa materinya ya. Ya Oke. Pak. Saya pamit undur diri ya. Dadah adik-adik sekalian. Baik, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Terus ya di sana ya. Amin.